Anda masih di Sidosiang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, usai viral di media sosial, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal mengklarifikasi video viral tentang pernyataannya yang tak butuh ahli gizi. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah forum SPPG mengenai peran ahli gizi dalam program MBG di Bandung. Akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi. Tetapi cukup sebagai posisi pengawas dan pengawas produksi dan kualitas atau QA dan QC. Seperti itu. Ketika saudara Menteri DPR, saya ketok, kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Dalam sebuah video beredar pernyataan Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal tidak butuh ahli gizi dalam forum SPPG bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi di Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu. Ia juga menyebut hanya butuh lulusan SMA yang dibekali pelatihan untuk mengawasi gizi dalam program MBG. Usai videonya viral, Cucun akhirnya memberikan klarifikasi dan membantah dirinya menyebut tidak butuh ahli gizi. Bahkan Cucun meminta semua pihak untuk mengawasi program MBG serta menyoroti kurangnya ahli gizi untuk dapur SPPG. Ia menekankan bahwa usulan terkait penggunaan istilah profesi muncul dari para peserta rapat bukan inisiatif pribadi. Kejadian kemarin itu karena usulan tidak pakai lagi usulannya dalam forum itu. Ya kalau mau diganti jangan pakai embel-embel gizi, kita respon. Kita akan bawa kalau emang misalkan seperti ini nanti justru profesinya yang akan tereliminir sama yang profesi-profesi lain. Tapi tadi saya sampaikan aspirasi di sini dengan BGN, maksimalkan yang ada ya profesinya adalah ahli gizi karena kita berbicara gizi ini kan ya. Oke. Menurutnya ada pihak yang mengingatkan agar istilah ahli gizi tidak dipakai bila nantinya ada perubahan atau pergantian mekanisme. Cucun menyatakan sudah berkomunikasi dengan Persagi dan menyampaikan klarifikasinya. Ia menyebut hubungan dengan organisasi profesi tersebut tetap terjalin baik. Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, usai viral di media sosial, Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Samsurizal mengklarifikasi video viral tentang pernyataannya tak butuh ahli gizi. Tetap di Sidosiang. Daru itu meninggal bukan karena bunuh. Ternyata banyak SPPG baru itu ingin mengejar jumlah pelayanan yang besar. Mereka mampu meyakinkan penerima manfaat, kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas. Itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 9:30 malam di Sindo News TV. To the point aja. Di Jokowi itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa, 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai Mobil rombongan wartawan. Sindosiang. Korban meninggal dunia dan Indonesia, seorang terluka dalam. Sindo Sore. kobaran api besar setinggi 7. Hati berjabat tangan dan berbincang apa? Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga Untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV.
Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa polisi meringkus 7 pelapor Presiden Prabowo Subianto berencana pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindol Today. Narkoba Polresta Sidoarjo deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategisnya. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk secara bertahap. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Anda masih di Sindo Siang, pemirsa. Sebagai rangkaian dari perayaan hari ulang tahun ke-36, MNC Group menggelar berbagai turnamen olahraga bagi para karyawannya, diantaranya basket dan tenis meja. Sebanyak 13 tim dari cabang olahraga basket dan 20 tim dari tenis meja mengikuti ajang ini untuk merebut posisi terbaik dalam turnamen MNC Sports Competition. Hari pertama turnamen cabang olahraga basket MNC Sports Competition 2025 digelar di lapangan Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat. Sebanyak 13 tim saling berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dan memperebutkan gelar juara dalam rangkaian HUT ke-36 MNC Group. Turnamen basket MNC Sports Competition 2025 digelar hingga 21 November yang akan mempertemukan dua tim di babak final. Seru aja sih, dan senang kegiatan seperti ini terus dilaksanakan oleh MNC Group. Semoga kedepannya lebih banyak lagi unit-unit bisnis yang ikut dan untuk memeriahkan MNC Cup ini. Bagus tentunya untuk memperkuat solidaritas kita antar MNC Group. Tentunya satu unit bisnis dengan unit bisnis lainnya saling kenal dengan cara olahraga. Tak hanya turnamen basket, cabang olahraga tenis meja pun digelar bagi karyawan MNC Group. Sebanyak 20 unit bisnis MNC Group turut ambil bagian pada ajang MNC Sports Competition yang berlangsung di gedung iHub Kebun Siri, Jakarta Pusat. Turnamen ada namanya kompetisi, pasti cari menang lah ya, semua cari menang. Tapi memang seperti yang sudah saya tekankan kepada teman-teman, semangat kali ini itu bukan masalah siapa menang, tapi kebersamaan. Kebersamaan sesama keluarga besar MNC Group. Jadi pertandingan ini akan mempererat hubungan sesama karyawan di MNC Group. Kegiatan MNC Sports Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-36, sekaligus meningkatkan solidaritas silaturahmi dan kekompakan antar karyawan, serta unit bisnis di bawah naungan MNC Group. Tim Liputan iNews melaporkan.